Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Vanishing Time Who Return. Seperti biasa, dukung alur cerita yuk. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak di komentar ya. Di awal film ini, seorang psikiater anak sedang menginterview seorang gadis yang bernama Surin. Surin kelihatan begitu gugup saat seorang dokter menyiapkan kamera untuk merekam sesi interview itu. Psikiater itu lalu meminta Surin untuk menceritakan semua kisahnya. Surin pun mulai bercerita, dimulai dari saat ibunya menikah dengan Dokyun beberapa tahun lalu. Tak berapa lama setelah menikah, ibunya pun meninggal dunia. Sejak itu Surin pun tinggal bersama ayah tirinya. Dokyun pun ditugaskan ke sebuah konstruksi di sebuah pulau yang bernama Huano. Hal itu membuat mereka terpaksa harus pindah ke pulau itu. Sejak kematian ibunya, Surin tidak lagi sebahagia dulu. Dia menjadi pendiam, ditambah dia tidak menyukai ayah tirinya. Surin pun pindah ke sekolah baru, yang dimana dia seharusnya punya banyak teman baru, akan tetapi dia tetap memilih untuk selalu sendirian. Ayah tirinya bekerja sampai larut malam sebagai ketua di sebuah konstruksi terowongan. Karena banyak ledakan-ledakan yang terjadi selama konstruksi, maka penduduk di pulau itu dilarang masuk ke dalam area konstruksi tersebut. Suatu malam, Surin membaca sebuah komen di blog miliknya mengenai lubang cacing. Dulu ketika ibunya meninggal, Surin ingin sekali pergi jauh dari dunia. Dan ketika dia sedang mencari cara untuk itu, dia tertarik dengan lubang cacing, sebuah hal berbau gaib. Surin pun sering berinteraksi dengan orang-orang di sosial media tentang hal itu, bahkan pada saat pelajaran komputer di sekolahnya. Sampai akhirnya Surin tidak sengaja membiarkan komputer yang dia pakai tetap menyala. Hal itu membuat teman-teman sekelasnya membaca komentar-komentar yang ada dan menjadi bahan ejekan. Ketika pulang sekolah, Surin bertemu dengan seorang anak yang bernama Sangmin yang tinggal di sebuah panti asuhan. Sangmin mengajak Surin berkenalan dan ingin berteman, tetapi Surin mengacukannya. Keesokan harinya saat makan siang, Surin berjalan melewati Sangmin dan teman-temannya bercerita mengenai komentar-komentar yang ada di blog. Sangmin mengaku telah memasuki sebuah dimensi lain setelah membacanya. Hari itu juga, Sangmin mengikuti Surin. Sangmin berkata kalau dia percaya dengan semua yang Surin tulis di blog itu. Sebagai sesama orang yang tertarik dengan hal gaib, mereka pun akhirnya menjadi teman. Surin pun membuat sebuah huruf rahasia untuk berkomunikasi dengan Sangmin. Mereka mulai menggunakan bahasa isyarat itu setiap hari dan menyimpannya di sebuah buku harian. Setiap hari setelah pelajaran usai, mereka berkeliling kota untuk berburu hantu. Sampai pada suatu ketika, Sangmin membawa Surin ke sebuah rumah kayu terbengkalai di hutan. Mereka berdua menelusuri rumah itu dan berbincang cukup lama sembari membuat ukiran di lilin kota. Surin pun mulai jatuh cinta kepada Sangmin. Surin mencium Sangmin secara tiba-tiba, hingga membuat Sangmin bingung. Suatu hari Surin mengetahui kalau Sangmin dan ketiga temannya berencana pergi ke area konstruksi untuk melihat ledakan secara langsung. Surin pun akhirnya ikut serta dengan mereka. Mereka pun berjalan melalui hutan-hutan agar orang dewasa tidak melihat mereka. Ketika mereka hendak melewati pagar, salah seorang anak menolak ikut dan berlari kembali ke rumah. Mereka berempat bersembunyi di balik tebing dan menunggu, tapi mereka kecewa karena tidak ada ledakan di sana. Mereka kembali memasuki hutan dan melewati sebuah gua kecil. Mereka pun memutuskan untuk menyelidiki dan kemudian masuk satu persatu. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah benda bercahaya terang di dalam air. Surin beranggapan kalau itu adalah sebuah meteorit. Sangmin pun menyelam ke dalam air dan mengambil benda tersebut. Namun pada saat keluar dari gua, benda itu pun tidak bercahaya lagi. Mereka berempat memperhatikan benda itu dan melihatnya seperti sebuah telur. Salah seorang anak yang bernama Taishik mengatakan kalau jangan-jangan benda itu milik alien. Dia juga bercerita kalau kakeknya pernah mengatakan kepadanya ketika malam bulan purnama, sebuah gua akan muncul di hutan tempat alien tinggal. Siapapun yang masuk ke sana akan keluar sebagai orang yang lebih tua. Anak-anak lainnya tidak percaya karena mereka jelas-jelas tidak menua. Surin menyadari kalau jepit rambut yang diberi ibunya hilang. Dia pun kembali ke dalam gua untuk mencarinya. Salah seorang anak pun memegang telur itu. Surin akhirnya menemukan jepit rambutnya dan melihat ada satu lagi telur di dalam air. Karena takut, Surin bergegas kembali keluar gua dan melihat telur itu telah pecah dan teman-temannya hilang. Dia mencari teman-temannya ke seluruh penjuru hutan sampai hari gelap.
Akhirnya dia tersesat dan bermalam di sana. Keesokan harinya, satuan polisi pun mencari anak-anak ke dalam hutan. Detektif An diunjuk sebagai kepala divisi investigasi. Akhirnya, polisi pun menemukan Surin dalam keadaan tidak sadarkan diri. Untungnya dia masih hidup dan baik-baik saja. Di rumah sakit, detektif pun bertanya kepada Surin apa yang telah terjadi kepada teman-temannya. Surin pun mengatakan semua tentang gua dan telur bercahaya. Tentu saja detektif itu tidak percaya dengan cerita Surin. Surin pun membawa mereka ke hutan untuk menunjukkan gua itu, tetapi tidak ketemu. Gua itu benar-benar hilang setelah bulan purnama. Kemudian detektif mendapat informasi dari salah seorang petugas bahwa salah satu dari temannya yang bernama Jae-wook telah ditemukan terkubur di sebuah pantai yang berjarak 20 km dari kota. Terungkap bahwa penyebab kematiannya adalah serangan asma. Karena mayatnya ditemukan terkubur, kasus ini pun beralih dari orang hilang menjadi kasus penculikan. Beberapa minggu telah berlalu, tetapi dua anak hilang lainnya belum juga ditemukan. Tidak adanya Sang-min, Surin pun berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mandiri. Surin sangat kesal kenapa semua orang tidak ada satupun yang percaya kepadanya. Padahal yang dia katakan semua itu adalah benar. Suatu hari, Surin mendengar suara berasal dari luar rumahnya. Dia pun memeriksanya dan melihat seorang laki-laki berlari ke arah hutan. Surin pun mengikutinya dan mengejarnya sampai ke tengah hutan. Surin terjatuh dan laki-laki itu pun berhenti. Laki-laki itu pun mendekati Surin dan menatapnya penuh perasaan. Laki-laki itu pun berbicara dan mengatakan bahwa dirinya adalah Sang-min. Mendengar itu, Surin sangat terkejut ketakutan dan berlari menjauh sambil menangis. Sampai akhirnya, Surin keluar hutan dan tepat sekali bertemu dengan mobil ayah tirinya. Kemudian Surin menceritakan tentang laki-laki yang dia temui tadi sambil menunjuk ke arah hutan. Petugas kepolisian pun mendengar informasi itu dan mulai melakukan pencarian ke hutan untuk mencari laki-laki itu yang dianggap sebagai penculik anak. Detektif An menanyai Surin tentang lelaki itu dan Surin mengatakan kalau laki-laki itu mengaku sebagai Sang-min. Petugas kepolisian tidak berhasil menangkap lelaki itu, tapi mereka hanya menemukan diari Surin. Saat Surin melihat diari itu, Surin sangat terkejut karena diari itu penuh dengan tulisan Sang-min. Dengan menggunakan bahasa isyarat mereka, Sang-min menceritakan semua hal yang terjadi sejak Surin masuk kembali ke dalam gua itu. Sang-min pun bercerita. Mereka bertiga penasaran dengan apa yang ada di dalam telur itu. Jadi Sang-min mengambil telur itu dan memecahkannya ke tanah tanpa menunggu Surin terlebih dahulu. Akan tetapi mereka kecewa karena ternyata isinya kosong. Karena Surin tidak kunjung keluar dari gua, Sang-min pun menyusulnya dan melihat Surin berdiri di tempat seolah sedang membeku. Sang-min mencoba untuk berbicara dan menggerakkan Surin tapi tidak ada respon. Tak lama, Sang-min pun melihat sebuah air menetes melayang di udara. Dia pun keluar dari gua itu dan menatap ke atas dan melihat burung-burung pun dia membeku di udara. Mereka bertiga pun kembali ke kota dan melihat semuanya diam tak bergerak, begitupun keluarga mereka. Mereka pun menyadari kalau waktu pun telah terhenti kecuali bagi mereka bertiga, yang artinya mereka bebas melakukan apapun yang mereka mau. Untuk beberapa hari, mereka bertiga merasa seperti penguasa. Mereka makan dan minum apapun yang mereka mau, tidur dimanapun mereka suka, dan bermain sepanjang hari. Sebulan berlalu, mereka pun mulai bosan. Jadi mereka memutuskan untuk meninggalkan pulau itu dan pergi ke kota lain untuk memastikan bahwa bukan hanya mereka manusia yang dapat bergerak di dunia ini. Akan tetapi, rencana mereka gagal saat mereka menyadari bahwa air laut pun ikut berhenti mengalir. Tentu saja perahu pun akan tenggelam. Kembali ke masa sekarang, Surin pun begitu yakin kalau lelaki yang dia temui di hutan itu adalah Sang-min. Surin berhenti membaca. Tujuan utamanya sekarang adalah mencoba menjauhkan polisi dari Sang-min. Apabila polisi sampai menemukan Sang-min, polisi akan menahan Sang-min karena dianggap sebagai penculik. Akhirnya, Surin pun berbohong dengan mengatakan kalau sebenarnya dia tidak melihat siapa-siapa pun di hutan. Polisi pun percaya dan Surin melanjutkan membaca tulisan Sang-min. Beberapa bulan telah berlalu. Sang-min dan teman-temannya menetap di sebuah tenda di dalam mall.
Kesehatan Jae-wook mulai melemah dari hari ke hari karena penyakit asma yang dia derita, sementara inhalernya sudah tidak berfungsi. Suatu malam, dia sangat lemas dan mati perlahan di hadapan kedua temannya. Melihat itu, Sang-min dan Tae-sik merasa sangat hancur. Dengan berat, mereka berdua pun mengubur jasad Jae-wook di pantai. Setelah meninggal, jasad Jae-wook pun terhenti seperti manusia lainnya. 5 tahun berlalu, keadaan masih sama. Sang-min dan Tae-sik pun tumbuh menjadi anak remaja. Mereka tetap berharap suatu hari nanti dunia akan kembali normal. Sang-min percaya kalau mereka sudah berumur 20 tahun, waktu mereka akan berlanjut kembali. Mereka pun mengambil uang dari beberapa orang agar tetap kaya pada saat waktu itu tiba. Akan tetapi, sampai umur mereka lebih dari 20 tahun, keadaan tetap tidak berubah. Perlahan, mereka mulai putus asa dan akhirnya tinggal di rumah kayu di dalam hutan. Suatu hari, karena merasa sangat hancur, Sang-min berteriak sekuat tenaga berharap semua hal ini segera berakhir. Tae-sik yang memperhatikan dari dalam rumah ikut merasa sangat putus asa. Beberapa hari kemudian, Sang-min melihat bentuk bulan telah berubah, yang artinya dunia dan waktu kembali berjalan. Dia pun mencari Tae-sik tetapi tidak menemukannya dimanapun. Sang-min mencari sampai ke batas pulau. Sampai tiba di sebuah tebing, dia melihat pakaian Tae-sik tergeletak dan mengetahui kalau temannya itu telah bunuh diri dengan cara melompat ke air. Merasa tidak ada alasan untuk hidup lagi, Sang-min pun ikut menyusul Tae-sik dan melompat ke air. Tapi beberapa saat kemudian, waktu pun kembali berjalan. Sang-min pun terseret ke daratan. Setelah membaca semua isi catatan itu, Surin pergi menuju rumah di dalam hutan dan akhirnya bertemu dengan Sang-min. Mereka ingin memberitahu semua orang tentang apa yang telah terjadi, tapi mereka berdua tahu kalau orang-orang tidak akan percaya. Sementara itu, rekaman CCTV menunjukkan kalau Sang-min berada di dalam hutan. Mereka sangat yakin kalau Sang-min adalah seorang penculik. Saat malam, Sang-min mendatangi Surin untuk saling menguatkan. Sang-min yang sudah lama hidup sendirian khawatir akan menyakiti dirinya sendiri. Keesokan harinya, orang tua Tae-sik mendatangi konstruksi dan menyalahkan Do-kyun atas kehilangan anak-anak mereka. Mereka mengatakan ledakan yang terjadi di sana menewaskan anak-anak mereka dan selama ini Surin diam karena ingin menyelamatkan ayah tirinya itu. Sementara, Surin dan Sang-min pergi menuju panti asuhan yang dulu Sang-min tinggali. Surin pun menjelaskan semuanya kepada penjaga asrama, kemudian memanggil Sang-min yang menunggu di luar. Tiba-tiba, ayahnya datang dan menyeret Surin. Sang-min pun mendatangi ibu asrama yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Untuk membuat ibu itu percaya, Sang-min menceritakan semua kebiasaannya pada saat kecil. Ibu itu pun merasa syok, tetapi dia tetap saja tidak percaya. Surin pun dikurung di dalam kamarnya. Namun, pada saat malam hari, Sang-min mendatanginya dan menyelamatkan Surin. Mereka berdua pun melarikan diri dan berpikir apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Surin pun mengingat kalau dia melihat ada satu telur lagi di dalam gua. Surin menyarankan menggunakan telur tersebut dan kembali sebagai orang dewasa untuk membuktikan kebenaran kepada yang lain bahwa Sang-min tidak percaya. Tetapi Sang-min menolak ide Surin tersebut karena Sang-min tahu betul bagaimana sulitnya hidup dalam situasi itu. Dia rela disebut penculik daripada harus merelakan Surin untuk merasakan apa yang dia rasakan saat itu. Sementara itu, Do-kyun melihat bahwa Surin telah menghilang dan Do-kyun tahu kemana Surin akan pergi setelah melihat sebuah foto mereka berdua di handphone milik Surin. Do-kyun pergi ke sana saat malam hari dan mulai menyerang Sang-min dan membawa Surin kembali ke rumah. Tapi Sang-min menyerangnya kembali dan mereka pun lari. Esoknya, polisi pun menginvestigasi rumah itu dan percaya kalau penculik itu memanipulasi Surin agar percaya padanya. Berita tentang hal itu pun mulai ditayangkan di televisi untuk memudahkan polisi mencari mereka berdua. Terjadi pengejaran antara mereka dan polisi, dan Surin akhirnya menyerahkan diri demi menyelamatkan Sang-min. Namun, sebelum berpisah, Surin meminta Sang-min untuk menemuinya di dalam gua. Detektif An pun berusaha meyakinkan Surin kalau Sang-min berbohong atas semuanya. Surin jelas tidak percaya. Surin membuat alasan pergi ke toilet agar dia bisa melarikan diri dan pergi ke gua. Sesampainya di sana, Surin pun mengambil telur bercahaya itu lalu memberikannya kepada Sang-min. Sang-min pun menolaknya dan tidak setuju Surin untuk menggunakannya.
Sang Min akan menyerahkan diri dan mengaku sebagai pembunuh kawan-kawannya. Dia berlari ke dalam hutan dan Surin pun mengejarnya. Di saat yang sama, polisi pun tiba dan menyergap mereka. Sementara Sang Min dan Surin tersudut di pinggir tebing. Seorang petugas menarik Sang Min. Hal itu membuat Surin terdorong ke arah tebing. Detektif An pun dengan cepat menolong Surin, tapi akhirnya mereka berdua jatuh dan bergelantung di tebing. Sang Min pun berusaha menolong mereka, tetapi gagal. Sang Min pun memecahkan telur itu agar waktu berhenti berjalan. Ketika Surin sadar, dia sudah berada di pantai bersama dengan detektif itu. Surin menyadari apa yang telah Sang Min lakukan. Meskipun bagi Surin itu hanya sesaat, tapi bagi Sang Min itu seperti 1 dekade. Surin pun kembali ke rumah. Saat makan malam, Surin pun meminta maaf kepada ayahnya atas semua yang telah dia perbuat dan memanggil Do Kyun ayah untuk pertama kalinya. Suatu hari, detektif An pun datang untuk menanyakan bagaimana mereka bisa selamat dari kejadian itu. Surin tidak menjawab, tetapi detektif itu tahu bahwa selama ini Surin sudah mengatakan yang sebenarnya. Detektif itu meminta Surin untuk memberi kesaksian palsu kepada media dan mengatakan kalau penculik itu telah memanipulasinya. Dengan begitu, orang-orang yang menuduh Surin membunuh teman-temannya bersama penculik itu akan terbukti salah. Di akhir cerita, Surin pun telah selesai menceritakan semua kisahnya kepada psikiater itu. Psikiater itu tercengang mendengar seluruh cerita Surin dan berencana membuatnya ke dalam sebuah buku. Beberapa bulan kemudian, Surin pun pindah ke kota lain dan bersekolah sebagai murid SMA di sana. Sebelum pergi, dia bertemu dengan psikiater dan memberinya sebuah buku, dan buku itu telah dipasarkan. Saat di perjalanan menuju feri, Surin pun melihat Sang Min melalui jendela mobil dan berlari keluar untuk menemuinya, tapi Sang Min tidak ada di sana. Tapi beberapa saat kemudian di dalam kapal, mereka berdua bertemu di dek kapal. Film pun berakhir saat mereka menatap satu sama lain. Sekian isi dari film kali ini, nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!